Tetapi ketika mereka bilang membungkam para pemret, menurut saya mungkin mereka kurang paham tentang pekerjaan di newsroom. Pekerjaan di newsroom itu bukanlah pekerjaan hanya seorang pemret. Setiap output ketika sudah jadi berita, setiap output apakah itu di televisi, apakah itu dicetak atau di online, itu semua melalui proses proses rapat redaksi. Dan ketika itu diputuskan begitu dia keluar, itu bukan outputnya pemret. Jadi itu semua proses diskusi. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media. Begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai? Menurut saya atau pemerintahan sekarang adalah soal trust, Bang. Soal kepercayaan. Jadi ketika bikin Danantara, asing percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Dan selamat datang. Selamat berjumpa dengan wah ini kawan lama saya, ya kan? Wartawan senior Don Bosco. Jadi kalau kita kan biasanya kalau NTT manggilnya kakak ya. Iya kakak, biasanya gitu. Terima kasih Bang Sulfan sudah undang saya. Ya, saya yang terima kasih. Don Bosco mau datang kemari. Iya, sama-sama. Sibuk sekali saya lihat ya. Lumayan. Lumayan. Di Nusantara TV. Terus dengan Bambang Harimurti juga sering di Total Politik. Total Politik. Kalau di Berita Satu masih? Udah selesai. Sudah selesai. Metro juga sudah selesai. Sudah. Jadi Pemret Metro, Presiden Direktur Metro, kemudian kalau di Berita Satu Pemret. Berita Satu Pemret sama juga Dirutnya. Dirutnya ya. Lalu kemudian di SCTV saya pernah jadi Wapemret, lalu kemudian pemimpin redaksi. Dari media cetak dulu prioritas. Dari harian prioritas bersama Bang Surya lagi awal-awal. Media Indonesia terus berkembang. Ini sudah mau 38 tahun Bang di media. Biasa. Ada yang sudah pernah dibredel nggak medianya? Harian prioritas. Oh iya. Jadi waktu itu Bang Surya berani sekali dengan koran itu, hanya umur setahun dibredel sama Pak Harto. Iya 1 tahun ya. Itu kan tulisan apa? Tulisan waktu itu kalau ini ada berita soal BKPM. Pada waktu itu ada BKPM, lalu kemudian dubes kita di Jepang mengatakan bahwa ada komplain dari pengusaha-pengusaha atau investor Jepang tentang tulisan itu karena situasi tidak kondusif di sini, lalu langsung dikenakan pemberedelan. Itu, Bang. Tapi cepat ganti media Indonesia ya. Ganti media Indonesia itu juga nyaris dibredel karena tulisan Soeharto dan Firaun. Kena peringatan keras terakhir. Ya aduh. Bang Surya ini kadang-kadang jalan di pinggir curang. Nyerempet nekat banget ya. Bang Don kan juga kenal banyak ya, saya juga kenal baik dengan Bang Surya ya. Iya, saya memulai karir dari situ dan saya lama sekali kira-kira bersama Bang Surya itu hampir jadi 7 tahun, 8,5 tahun, 18 tahun Bang. Iya, luar biasa. Iya. Itulah pertemanan ya. Iya. Dan Bang Surya selalu menganggap saya kemana-mana saya dianggap sebagai anak buahnya. Kalau Bang Surya ini kan kalau beda sama saya kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat. Tapi lebih banyak dekatnya sebenarnya. Ya, bersahabat, berkawan. Bang Don bagaimana melihat ini perkembangan kemarin kan ada pertemuan di Hambalang, banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin saya kasih kebebasan aja kepada kakak. Iya,
Highlights dari peristiwa politik selama sepekan lalu itu Bang, itu memang termasuk salah satu highlightnya itu adalah pertemuan kita di Hambalang dengan Pak Prabowo. Sebetulnya mestinya Kamis, pertemuannya Jumat makan siang, lalu kemudian ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan, lalu undangan datang Jumat malam, dibilang bahwa Sabtu malam kita di Hambalang. Dan yang diundang itu ternyata kita ada hampir 30-an orang, 25 dari Forum Pemret. Di luar itu yang bukan anggota Forum Pemret tapi pimpinan media diundang sekitar 35 orang. Jadi sebetulnya banyak orang. Yang mengejutkan kemudian adalah ketika di sosial media itu dianggap pertemuan itu membungkam media. Tetapi terus terang saya kira kalau ditanyakan kepada teman-teman yang hadir di situ, sebetulnya Pak Prabowo itu meminta tolong pun supaya tidak memberitakan atau memberitakan sesuatu itu tidak ada. Tidak ada kata apapun. Dan di situ kita malah feel free untuk bicara, untuk bertanya. Dan beliau menjelaskan kebijakannya dan latar belakang kenapa ada kebijakan itu. Gitu. Jadi beliau membuka dengan cerita tentang atau pikiran dia tentang geopolitik, pikiran kenegaraannya. Lalu kemudian datang fase berikutnya menjelaskan latar belakang kenapa ada makan bergizi gratis. Kenapa harus ada danantara. Kenapa harus ada penghematan atau ada pemangkasan anggaran atau efisiensi. Jadi semua itu dijelaskan dengan gamblang yang menurut saya logiknya oke gitu. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaannya itu pasti tidak semudah seperti yang dibicarakan. Kita juga mengerti. Dan tugas saya sebagai Pemret atau teman-teman yang lain sebagai pimpinan media, biasanya yang begini itu kan membelanjakan informasi sebetulnya. Berbelanja tentang memahami background dari sebuah kebijakan. Kenapa kita memerlukan ini? Supaya ketika kita memberitakan sesuatu di media kita masing-masing, kita tahu dari sebuah sisi tertentu. Jadi kita tidak bisa one-sided gitu. Belanja masalah ini lalu kemudian kita pikir, kita kemudian memverify atau mendalamin itu di newsroom kita masing-masing untuk kemudian dilihat seperti apa di lapangan. Seperti apa harus dikritisi yang ini, seperti apa ini harus disupport. Tetapi ketika mereka bilang membungkam para Pemret, menurut saya mungkin mereka tidak kurang paham tentang pekerjaan di newsroom. Pekerjaan di newsroom itu bukanlah pekerjaan hanya seorang Pemret. Setiap output ketika sudah jadi berita, setiap output apakah itu di televisi, apakah itu dicetak atau di online, itu semua melalui proses proses rapat redaksi. Dan ketika itu diputuskan begitu dia keluar, itu bukan outputnya Pemret. Jadi itu semua proses diskusi yang bisa pro kontra. You harus mensupport ini, ada yang bilang tidak, ada yang bilang oh kita harus mengikuti jalan pikiran ini, you punya reason apa gitu. Lalu kemudian kita keluarkan. Tapi pertimbangan itu kan karena untuk kepentingan publik. Kita tidak boleh one-sided, kita tidak boleh berbahasa pamflet. Kira-kira begitulah. Jadi kita harus betul-betul menyampaikan informasi itu secara lengkap, berimbang, sehingga publik bisa tahu duduk persoalannya. Duduk masalahnya seperti apa, informasi dari segi ini. Misalnya cerita tentang penghematan. Kalau saya simak penjelasan Pak Prabowo, dia bilang sebetulnya penghematan ini yang kemudian digunakan sebagian untuk makan bergizi gratis, sebagian untuk danantara yang harus diinvestasikan. Ini sebetulnya dihemat dari dana yang sudah pasti hangus. Sudah pasti hangus katanya. Jadi ini kita hemat dari situ. Lalu bagaimana dia bilang sudah pasti hangus. Dia kemudian hitung, karena hitung dari satuan 1 sampai satuan 9. Dia bilang gini aja deh, kasih contoh. Kita di Indonesia ini ada berapa hari-hari peringatan hari nasional. Mulai hari pangan, hari anak, hari apa saja. Dan paling kurang itu 5 miliar satu peringatan itu. Kalau kita hitung sampai di daerah-daerah melakukan peringatan yang sama, berapa? Padahal kita bisa lewat Zoom, bisa jarak jauh dan seterusnya. Dan penghematan itulah yang kemudian dipakai untuk satu, makan bergizi gratis. Lalu kemudian kedua, untuk kemudian modal bagi danantara. Kalau lihat dari penjelasan itu, makan bergizi gratis.
kata Pak Prabowo, saya tidak lagi sedang PR ini Bang. Saya kan hanya bisa mengutip kan. Saya tidak ingin anak Indonesia itu lapar. Kalau ada yang menginginkan itu, saya bertanya tentang keindonesiaan orang. Tapi saya tidak ingin anak Indonesia lapar. Jangan bicara tentang kita yang dalam situasi seperti ini. Tapi coba lihat, saya kunjung ke SD-SD, sekolah-sekolah. Lalu kemudian bisa lihat bagaimana kesederhanaan hidup orang, bagaimana kekurangan. Kita putuskan ini harus. Karena ini ada hubungannya dengan kesehatan, kecerdasan, dan seterusnya. Dan mengutamakan pendidikan. Kira-kira itu salah satu, termasuk soal Danantara. Dia melihat misalnya kita harus investasi secara mandiri. Untuk hilirisasi kita tidak harus mencari dari luar. Tidak perlu mengemis uang dari luar. Kita harus mengusahakan ada bagian kita di mana kemudian kita invest sehingga kemudian kita lebih mandiri untuk investasi. Dia katakan ini ada hilirisasi nikel, ada boksit, ada tembaga. Kalau dihitung nilai tambahnya itu sudah ada semua, dia bikin sekian. Kalau saya mau hilirisasi nikel, saya punya uang $3 miliar. Lalu kemudian saya tinggal kemudian orang investor yang lain mengatakan kita sudah punya 3 miliar, masa nggak ada yang mau ikut serta? Nah, kalau itu kan dana yang kemudian bisa menjadi bergulir dan kemudian leveraging itu akan makin besar. Dan itu banyak hal yang dibicarakan di situ. Termasuk soal demo Indonesia gelap. Ketika setelah beliau menjelaskan ini loh rencana ini gitu, dia bilang apanya yang gelap? Mestinya kita akan tahu bahwa atau yakin Indonesia itu akan cerah. Itu kata Pak Prabowo. Kalau saya lihat itu ada 3 game changer yang dalam pikiran beliau kita mencoba untuk pahami. Dia bilang pertumbuhan ekonomi kita yang 8%. Itu ada logiknya. Dari makan bergizi gratis itu akan tumbuh sekian persen. Dari membangun 3 juta rumah akan tumbuh sekian persen. Lalu kemudian dari Danantara karena investasi itu akan tumbuh sekian persen. Lalu kemudian dihitunglah 8%. Tentu saja kita tidak bisa terima soal simplikasi seperti ini. Tetapi logiknya ada gitu. Logiknya ada. Mungkin juga tidak sampai 8%. Tetapi kemungkinan tumbuh itu besar. Dari tambah 5% yang ada sekarang begitu. Itu penjelasan yang bisa saya kutip. Nah itu pertemuan itu memang eksklusif ya antara Pemret dengan Pak Prabowo. Iya, itu pertemuan khusus. Dan biasanya Bang, beliau sudah melakukan pertemuan-pertemuan serupa sebelum jadi presiden. Ketika dia jadi Menhan, dan kali ini juga eksklusif dalam pengertian hanya untuk para pimpinan media. Tetapi kalau seorang presiden melakukan pertemuan serupa Bang, itu sudah banyak sekali. Saya berkali-kali mengikuti pertemuan seperti itu dengan Pak SBY dulu. Kalau di istana yang jadi notulennya itu adalah jubirnya. Kalau di Cikeas yang ada di notulen itu adalah Ibu Ani. Itu notulen. Dan itu biasanya menjelaskan background, menjelaskan lebih dalam tentang apa yang sedang dibuat kebijakannya gitu. Lalu kemudian mengikuti perjalanan kenegaraan Pak SBY. Lalu kemudian dengan Pak Jokowi saya termasuk yang sering menginterview, termasuk pertemuan pribadi atau pertemuan terbatas. Kita tahu kalau Pak Jokowi itu kalau bertemu begini Bang. Dia menampung semua pertanyaan. Tetapi kalau dia menulis, ambil iPad atau minta Pak Pratik untuk menulis atau mencatat, atau Pak Mas Pram mencatat, itu berarti ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang penting. Nah, kita bisa lihat ini berarti penting dan menarik dan baru untuk dia gitu. Itu kalau Pak Jokowi. Tapi pertemuan-pertemuan itu sering. Tetapi kan tidak bisa dengan pertemuan itu lalu kita dianggap dibungkam. Hubungan kita itu adalah kita itu membutuhkan informasi dari tangan pertama. Kita juga kalau diminta kasih input ke tangan pertama. Apakah itu diterima atau tidak, itu bukan urusan kita gitu. Jadi kalau lihat begitu, sepanjang yang kita pikir gitu atau kita alami, nggak pernah ada misalnya kita terpengaruh oleh karena kita bertemu atau karena kita makan atau kita jalan sama-sama gitu. Ada rasa tertekan ya? Atau ada rasa tertekan? Enggak sama sekali. Saya misalnya mengikuti beberapa kali perjalanan kenegaraan Pak SBY. Dia nggak enak banget ketika kita di Rio de Janeiro.
adalah berita sebuah koran yang mengatakan Indonesia negara gagal. Wah, saya lihat Pak SBY begini, tapi dia menjelaskan ke kita negara gagal itu bagaimana, apa sebabnya dan seperti apa tanda-tandanya. Lalu mengaitkan dengan berita teman-teman media yang ada di sini begitu. Saya ingat betul teman wartawan yang dari media yang dia bilang memberitakan negara gagal. Ya dia jelaskan seperti biasa saja gitu. Lalu kemudian dan beliau kan selalu begini pegang ini kalau dia merasa bahwa ada hal yang tidak sejalan gitu atau mungkin berlebihan dan seterusnya. Tapi tidak membuat itu bermusuhan. Dengan Pak Jokowi saya berkali-kali dan boleh dibilang sangat dekat. Tetapi saya tidak bisa, saya harus kritis ketika persoalan demokrasi itu seperti perasaan saya seperti itu dilukai. Tetapi kan saya juga harus mengerti bahwa ini adalah proses politik. Proses politik sering ditentukan oleh beberapa orang tapi juga ditentukan oleh pilihan publik. Sekarang kalau pilihan publiknya seperti itu, so what? Kira-kira begitulah. Ya publik kita ya di situ tingkatnya. You setuju atau tidak setuju, itu tingkatnya. Lalu kemudian bahwa orang mengkritik caranya, ya itu normal. Tapi tidak ada misalnya dengan begitu tidak say hello gitu. Ya say hello biasa saja gitu. Itu. Ya. Dan jadi kesan yang kita lihat di beberapa pihak gitu bahwa seolah-olah Prabowo ini akan membangun dengan gaya militerisme ya kan atau otoriter itu justru sama sekali tidak tergambar itu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Bahkan dalam sebuah pertemuan dengan Pak Jokowi, ketika saya membawa surat undangan untuk nikah anak saya, disebutlah calon ini. Pak Jokowi bilang, Pak Don, jangan lupa Pak Prabowo itu juga layak dan itu sangat kuat. Kita perlu orang seperti Pak Prabowo dan kita dukung. Kalau begitu kita beda. Tetapi kan hasilnya kan seperti kita lihat sekarang. Untuk memahami Pak Prabowo saya baca bukunya. Saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama. Dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya. Saya minta tertulis. Seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media. Begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Kalau dia bukan orang yang menghayati dan menerapkan nilai demokrasi, untuk apa dia maju berkali-kali dan kalah dan maju lagi? Gitu. Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat. Gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya. Tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Walaupun untuk beberapa hal sebagai komunikator saya mengkritik pilihan katanya. Misalnya ndasmu. Seorang presiden mengatakan itu mungkin bermaksud melucu. Tetapi kemudian publik kan bisa punya interpretasi yang lain. Tapi mungkin cepat atau lambat orang harus paham gaya personal seorang pimpinan. Kira-kira begitu. Walaupun mungkin harus kita bilang mungkin harus dimodify. Tetapi ya orang akan mengerti pada waktunya gitu. Gitu. Nah, sekarang ini kan yang banyak dikritik orang. Seolah-olah Pak Prabowo ini kan memberikan posisi yang sangat istimewa kepada Pak Jokowi kan. Nah ini kesan ini bagaimana? Dalam pertemuan di Hambalang, memang hubungan keduanya sangat kuat. Dan kita juga tahu Pak Prabowo mengungkapkan secara terbuka bahwa tanpa Jokowi, dia menang karena Jokowi. Karena dukungan Pak Jokowi. Kalau tidak karena itu belum tentu.
Dan dia kan mengatakan itu juga di depan umum begitu. Yeah, Dan orang berspekulasi tentang hubungan keduanya. Saya juga selalu tertarik untuk menggali itu. Misalnya ketika ketemu dengan Menhan Pak Safri Samsudin, kita tanya gimana sih hubungan pribadi antara hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Penjelasan beliau adalah ya pasti ada perbedaan antara hubungan personal dan hubungan profesional, jabatan, fungsional gitu. Pasti akan ada perbedaan. Kita sudah melihat ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. IKN yang dulu harus dianggap harus dibangun cepat, ya harus multi years, lalu kemudian ya kita ikuti saja sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu kemudian ada lagi beberapa TNI tiba-tiba ada direstrukturisasi kan. Nah itu juga kebijakan Pak Prabowo. Ada beberapa kebijakan yang kita lihat berbeda gitu. Tetapi ketika kita tanya itu hubungan mereka baik dan kuat. Saya tidak tahu apa yang akan membuat hubungan itu misalnya renggang gitu. Tapi kan Bang Zulfan lebih tahu dari saya lah kalau soal hubungan politik kan. Jadi bisa tiba-tiba jadi kawan, bisa tiba-tiba jadi lawan kan. Sama seperti Pak Prabowo dulu kita tidak pernah berpikir bahwa akan dirangkul sama Pak Jokowi. Gitu. Ya mungkin orang memahami ya bahwa dengan berjalan bersama-sama walaupun pernah berbeda tapi itu kan menjadi lebih kuat ya, solid ya. Apalagi untuk bicara kepentingan bangsa dan negara. Bang Zulfan, nggak kebayang kalau Pak Prabowo ada di luar lalu kemudian kita mengalami COVID 2 tahun. Saya tidak bisa bayangkan apakah kita bisa mengkonsolidasikan diri sebagai sebuah bangsa untuk mengatasi COVID yang menimpa kita semua. Jadi ya ada poin-poin plus yang kemudian kita lihat, politik itu memang begini gitu. Jadi sampai pada tingkat tertentu orang harus punya kesadaran mana untuk kepentingan bangsa, mana untuk kepentingan pribadi, di mana saat saya harus menekan ego dan juga mungkin memikul rasa malu, tapi saya bergabung gitu. Itu kan hal-hal yang kita lihat, ya mungkin ada ejekan, ada bullying, tetapi for some extent kita harus tahu, ya politisi kita begini, ada baiknya. Baru kita ingat founding fathers kita kan, bagaimana Piagam Jakarta, bagaimana mereka kemudian menyepakati sesuatu yang pada saat itu yang kemudian membuat kita seperti sekarang. Itu begini. Kita kemudian pikir so great punya orang-orang seperti ini dalam sejarah kita. Lepas dari segala kekurangannya, kita harus tahu bahwa ada hal yang besar yang kita alami dan kita nikmati karena para founding fathers atau para pemimpin politik kita. Lepas dari berbagai kritik, lepas dari berbagai kesalahan, tapi orang harus lihat dengan sadar hal-hal seperti ini. Ya memang kan kadang-kadang orang pada level menengah ke bawah, itu kan merasa dikorbankan, kan gitu. Sebab orang yang bermusuhan, tiba-tiba bisa menjadi teman di atas. Ya kan? Kok kita ditinggalkan, kita dikorbankan. Sebenarnya kalau mereka bisa berpikir secara rasional, sehat bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus diambil. Nah oleh karena itu kan kalau kita lihat tahun 2019 ketika demo besar-besaran di depan MK sampai ada pembakaran halte bis semua, begitu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bisa di dalam kereta berjalan bersama-sama, itu kan selesai. Itu betul. Karena efeknya bisa lebih bahaya kan kalau ini dipelihara, konflik ini dipelihara. Di Hambalang Pak Prabowo juga mengatakan itu. Saya tidak bisa menyampaikan isinya karena off the record. Tetapi bagaimana pergolakan untuk dia bisa terima bersatu dengan Pak Jokowi. Dan bagaimana dia harus menerima kenyataan bisa dimarahi sama kader-kadernya. Bahkan ada ibu-ibu maki-maki. Jadi hal-hal seperti itu saya kadang-kadang pikir untuk orang seperti kita yang bukan politisi terasa itu kayak out of imagination. Tetapi kita tahu hasilnya seperti apa kemudian. Post factum kemudian kita lihat, ada ya gunanya gitu. Itu bayangan saya yang paling dekat itu adalah seperti apa kita bangsa ini ketika misalnya COVID kalau tidak terkonsolidasi dengan baik pada waktu itu. Dan pola-pola pekerjaan seperti itu memang
sudah biasa dilakukan manajemen TNI ya. Ya. Nah, sudah Betul. gampang digerakkan karena strukturnya sudah ada, orangnya ada. Ya. Tinggal amunisinya ada nggak? Tinggal jalan aja. Kalau lihat Pak Prabowo kan kita bisa mengerti. Mudah-mudahan saya tidak dianggap mempromosikan Pak Prabowo karena saya harus tetap mengambil jarak kritis. Iya. Orang-orang atau jenderal-jenderal yang menghukumnya aja dirangkul. Apalagi yang punya jasa gitu. Iya, Saya lebih melihat dalam konteks itu hubungan dia dengan Pak Jokowi itu kuat. Iya. Gitu. Oh, teman-teman, Pak SBY kurang apa? Pak Wiranto kurang apa? Pak Agung kurang apa? Semua bisa Pak Hendro. Iya, Pak Hendro. Semua bisa dirangkul. Dan itu tuduhan-tuduhannya sangat ekstrim ya kepada Pak Prabowo kan? Kalau kita baca berita tahun 98, Bang, Ya. kita agak meriang membacanya dan kita ikuti peristiwa itu. Iya. Kita pikir ini seperti wah, ini kayak setengah kiamat gitu. Tetapi bisa selesai seperti sekarang, Bang. Ya karena itu tadi jiwa ingin kebersamaan dan melihat manfaat itu lebih utama. Iya. Ya kan? Iya. Daripada pendekatan emosional, dendam itu kan sangat, karena yang rugi bukan hanya mereka saja kan. Iya. Yang rugi kan bangsa ini, karena ini elit. Iya. Apapun keputusannya ada di tangan mereka. Iya. Itu yang harus memang masyarakat itu, publik itu harus memahami itu. Yang harus kita pahami kan begini, Bang. Orang sekarang kan selalu bilang ini masih omon-omon. Ya, kita juga tahu bahwa ini untuk sebagian itu masih omon-omon. Tetapi kan kita tahu dan kita harus memberi waktu sampai kapan untuk menilai dengan kritis. Omon-omon cukup. Mana hasilnya? Kira-kira gitulah. Misalnya Pak Prabowo bicara soal Danantara. Wah, ide, gagasan itu sebuah ide yang bagus. Gitu. Dia bilang kita dari dulu cari uang di luar negeri, cari investor, kita ngemis-ngemis dan tidak datang. Sekarang kita punya sendiri. Kalau kita punya sendiri, dia akan datang karena kita punya. Gitu. Ini kan make sense saja secara logik. Nah, dari mana uangnya? Ya sebagian dari penghematan. Yang menurut dia, sekali lagi saya harus kutip, ini uang, ini sudah uang pasti hangus katanya. Kalau uang pasti hangus, ya lebih baik kita gunakan untuk ini gitu. Itu kan kita lihat beberapa kebijakan, misalnya makan bergizi gratis. Sekarang kan tahapannya sekian. Sampai Pak Prabowo mengatakan, nanti tanggal sekian kita ketemu lagi ya. Dari sekarang jumlahnya 2,5 juta anak yang bisa makan gratis. Nanti 1 tahun lagi kita ketemu dan itu akan mencapai sekian puluh juta. Sama seperti gagasan beliau, dia bilang kita itu impor bahan bakar. Dia bilang kalau kita punya dana lewat Danantara ini, kita bisa sisihkan sekian miliar untuk menghidupkan kembali sumur-sumur lama. Dan catat ya, saya punya catatan. Akhir tahun 2027 kita ketemu lagi dan kita tidak akan impor BBM. Mungkin too good to be true, Bang. Tetapi at least ada logiknya gitu. Ini ada uang katanya. Saya kasih $3 miliar. Nanti kemudian ada lagi orang yang ikut sertakan di situ, apa $3 miliar atau 5. Akhirnya kita bisa gali sumur-sumur lama untuk kemudian menghasilkan minyak lagi gitu. Itu hal-hal yang untuk saya, oh ya kita lihat lah. Ya logiknya ada. Gitu. Dan memang dari pengalaman yang ada sekarang itu bisa dilakukan. Banyak sekali kan di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, di mana-mana terbengkalai itu. Ada 20.000 sumur tua, Bang. Kalau dia bilang kalau ada uang sekian lalu kemudian kita menghidupkan sebagiannya, kita bisa. Sekarang kita impor hampir separuh dari kebutuhan kita dari luar dan itu menghabiskan uang banyak, devisa banyak. Ini kalau catatan saya masih cukup teliti, akhir 2027 kita ketemu lagi katanya. Itulah saya teringat langkah-langkah Pak Prabowo ini ya. Kemarin kan Hasyim itu mengatakan Prabowo ini sangat kagum kepada Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping ini kan orang yang salah satu pemimpin Partai Komunis yang memang membangun Cina ya, pondasinya ya. Betul. Nah kemudian baru Perdana Menteri berikutnya lebih mudah kan gitu. Nah ini mungkin pondasi-pondasi ini kan sudah dibangun ya. Kalau lihat seluruh kebijakannya yang kalau dia game changernya itu makan bergizi gratis, itu kan orientasinya human, Bang.
sama seperti makan rumah 3 juta gitu. Yeah. Itu juga human. Mungkin untuk kita sekarang itu seperti too good to be true. Tetapi let us see and wait, dan kemudian kontrol, kritisi sampai di mana itu akan jalan. Sama seperti Danantara. Gitu. Makanya ketika kita diajak, itu tidak berarti kita bungkam untuk mengkritisi itu gitu. Kan pelaksanaan di lapangan itu kan banyak sekali Bang, anunya. Ada deviasi, ada kekurangan ini, ada kurang. Tapi kalau tunggu sempurna kan nggak bisa jalan-jalan juga gitu. Sama seperti Danantara, orang mengeritik banyak sekali. Kenapa harus mantan presiden? Kenapa harus ke presiden? Ini kan hubungannya dengan politik dan bisnis itu kan harus terpisah dengan jelas begitu. Kenapa harus seorang menteri? Tapi semua ada logiknya, dan tidak mungkin kalau kata Pak Prabowo dalam kesempatan itu, saya tidak punya tongkat Musa katanya. Tetapi kita ikhtiar untuk bisa jalan seperti ini dengan target-target yang real dan rasional, dan semua prosesnya akan akuntabel. Jadi kalau lihat begitu kan, ya kita mestinya support, tapi juga sambil melihat dari jarak yang kritis. Sebagai media kan begitu Bang. Nggak bisa kita juga melihat seperti kita support abis, salahnya juga tidak bisa dikritik gitu. Tapi poin saya adalah bahwa Pak Prabowo ternyata orang yang bisa menerima kritik, tidak seperti yang saya takutkan, tidak seperti yang saya khawatirkan sebelum beliau jadi presiden. Ya udah, gambarannya kayak begitu gitu. Ya karena nggak dekat ya. Artinya bisa jadi gitu. Dekat itu bukan dalam pengertian akrab setiap hari berjumpa. Tapi kan pikiran-pikiran kita akrab dengan pikirannya, perilakunya, langkah-langkahnya kan kita amati. Ternyata kan memang lama-kelamaan kita melihat bahwa ada keyakinan kita bahwa ini figur memang bisa membawa Indonesia juga lebih maju ya. Gitu. Memang kan begini, orang tuh kepengen cepat-cepat. Pak Prabowo kan bilang, kenapa bicara 100 hari? Tunggulah sampai 6 bulan. Kan gitu, dia minta waktu 6 bulan. Nah kita, dan 6 bulan ini jangan juga kita seperti eksak gitu bisa saja meleset barangkali karena banyak kondisi-kondisi tertentu itu yang menurut saya yang harus dipahami gitu ya Bung. Karena begini, soalnya begini Bang, itu saya setuju dengan Bang Survan, cuman media itu kan juga terdisrupsi ya. Ini kadang-kadang ada teman-teman yang bermain di sosial media, lalu kemudian ada di media mainstream. Saya tidak mengatakan atau mengabaikan salah satunya. Tetapi kan di media mainstream itu kan lebih tunduk pada etika, dan itu tidak bisa you ngomong sembarang saja. Tidak bisa you tulis sesuka hatimu. Tidak bisa. Itu harus selalu ada proses kerja di mana verifikasi ini, verifikasi itu gitu. Perlu ada sidang redaksi. Selalu ada begitu. Dia tidak gampang gitu. Dan karena itu tugasnya berat gitu. Tapi beda kalau mungkin para praktisi media yang lain di luar itu bisa secepat itu. Yang kadang-kadang akhirnya mengambil ujung dari sebuah opini atau sebuah peristiwa, lalu kemudian itu di framing gitu. Tidak salah, tetapi ini kemudian menimbulkan disrupsi di publik atau kadang-kadang noise. Jadi begitu noise di publik, lalu kemudian publik kita sayangnya akan tertarik pada noise seperti ini gitu. Ya tapi memang masih di situ kita. Gitu. Itu saya rasakan misalnya di podcast ya. Orang baru 5 menit nonton sudah mengambil kesimpulan. Ini tidak jelas. Padahal kan orang harus diikuti terus ya, supaya dia paham. Oh ini maksudnya kan gitu. Itu media sosial di situ. Tahun 2019 Bang, kita yang termasuk pikir, aduh kita mati-matian dukung dukung Jokowi gitu. Pada saat itu, kok tiba-tiba Pak Prabowo ikut dirangkul. Kira-kira tapi, sebagai wartawan politik yang sudah lama di situ. Itu sering kita tersentak. This is politik. Kira-kira gitu. Tetapi ada hal yang kemudian kita bisa pegang. Ya kita lihat hasilnya, kita tunggu gitu. Seperti apa kecenderungan kita akan membawa kebaikan, dan seperti apa justru kita dibawa ke tempat yang atau ke arah yang tidak baik gitu. Atau kalau kita sering nonton film spy action itu kan sering sekali antara intelijen, katakan digambarkan seperti KGB dengan CIA, itu kan di lapangan mereka saling bertarung kan. Betul. Tiba-tiba di endingnya mereka lihat, loh ini kok para presidennya kok berduaan. Seperti dikorbankan. Itu betul. Nah, sebenarnya kan ada tugas masing-masing. Bang, politik kita itu
Bang Zulfan kan orang politik juga. Ya. Bagaimana bisa minum bersama lawan politik, Ya. walaupun suara ketika di DPR itu saling keras, Ya. tapi bisa ketawa gitu. Tapi di luar kan itu ditafsirkan sesuatu yang seperti besar sekali gitu. Ada sebuah pertikaian atau ada sebuah perbedaan yang sangat besar gitu. Ternyata tidak seperti itu faktanya kan. Ya. Semua orang pada akhirnya mestinya bisa duduk dan bisa lebih tenang tuh lihat. Budaya politik kita kan sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh pendiri Ya itu republik, betul. bahwa bagaimana misalnya beda pandangan, beda agama, beda kadang keras di dalam sidang-sidang. Ya. Tetapi kalau pulang Pak Natsir bisa boncengan dengan Bung Karno. Betul. Ya kan? Buya Hamka dengan Bung Karno bisa bersama-sama. Lama-lama baca sejarah kayak begitu Bang, mengharukan. Iya. Mengharukan betul untuk mengatakan, wah bapak-bapak bangsa kita begini ya. Iya. Bahwa hebat sekali gitu. Ya politik begitu. Ya kan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan Wahid Hasyim ya. Saya kira Maramis juga dimintai pendapatnya dan sarannya juga diterima. Betul. Jadi saya kira memang politik ini mesti rileks lah. Ya, di usia kita enak melihat Gus Dur Bang. Apa-apa semua jadi simple dan apa-apa ya dia kritik tapi jadi kita tertawa dan kita merasa kalau orang seperti saya kayak inner gitu. Dengar dia kritik, dengar dia lucu. Ringan ya. Iya ringan jadinya. Oh tidak setegang seperti yang orang pikir ketika kita berbeda. Oh ternyata semudah ini gitu. Hebat kan Bang? Seperti ada Malik. Ya. Semua bisa diatur. Jadi kalau orang bilang banyak problemnya semua bisa kita atur. Semua bisa diatur. Itu betul. Saya kira memang kita kekurangan ya. Figur-figur yang bisa menjelaskan atau tampil di depan publik ya, pejabat-pejabat yang memang sebenarnya biasa aja gitu loh. Nggak usah terlalu tegang ya gitu. Itu betul. Nah sekarang ini kan kita melihat banyak sekali ya pejabat-pejabat kita itu kalau menghadapi pers, menghadapi masyarakat itu seperti ada sesuatu yang tertekan gitu ya. Sama lah Bang ketika di Hambalang. Kan kemarin kita bicara bagaimana teman-teman PDIP yang tidak ikut retreat. Kira-kira gitu kan. Itu juga ditanya. Kita pikir mungkin Pak Prabowo akan merespon dengan cara yang keras. Tidak ikutin perintah. Ya, nggak apa-apa katanya. Tidak akan ada sanksi. Cuman mungkin akan ada sanksi sosial gitu. Ya, dan seterusnya. Ada bagian yang off the record lah Bang. Tapi more or less simple seperti itu. Gitu. Padahal di luaran kan itu seperti peristiwa politik yang sangat besar gitu. Ya memang framingnya harus begitu. Kalau enggak podcastnya nggak ada yang nonton. Framingnya harus begitu. Iya. Jadi ya sebenarnya kalau tahu Prabowo ya, saya tidak dekat sih. Tapi beberapa kali ketemu ya, saya melihat sebab orangnya rileks. Apa yang dikatakan. Saya waktu ketemu Pak Prabowo ditanya tuh, ada asbak nggak di mejanya? Itu kan cerita-cerita lama. Cerita lama, ya kan? Saya bilang nggak ada, kenapa kok ada nanya asbak? Katanya kalau marah pukul asbak, banting asbak. Itu nggak ada semua. Itu kan saya bilang cara orang mendiskreditkannya seperti itu kan. Bahkan dulu dibilang perlu dibawa rumah sakit jiwa ya. Jadi biasalah, memang persaingan antar elit itu kadang-kadang kalau sudah sampai pada momen puncak, ya kan, mau menang, ya harus mengalahkan yang lain, apapun dilakukan. Iya. Makanya saya punya pengalaman yang ketika ketemu kemarin itu, semua enak Bang, makannya ceritanya enak, terbuka, ringan. Ketika bicara yang serius, beliau bicara soal latar belakang pemikiran politik dan pemikiran ekonominya kan sangat menarik sebetulnya. Saya juga baru dengar. Baru kita kemudian misalnya begini, saya menghubungkan ketika dia berbicara soal Danantara. Kita baca di Paradoks yang karangannya Pak Prabowo itu, termasuk ketika sebelum dilantik kita dengar dari Pak Safri gitu. Ya, Pak Prabowo itu orang yang percaya state capitalism. Gitu. Jadi kita kemudian lihat kenapa kemudian BUMN ada di dalam bagian dari proses pembangunan ekonomi, bukan oligarki swasta, kira-kira gitulah, tapi state capitalism. Saya baru mengerti karena kemudian sama seperti Cina gitu. Kira-kira gitu jalan pikiran. Saya mengerti kenapa kemudian ini
seperti dianggap sebagai salah satu anak emas yang dia lahirkan, dan ini adalah game changer untuk pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi kita belum tahu hasilnya, Bang. Tetapi kita lihat arahnya, kita lihat dasarnya, dasar pemikirannya, lalu kita lihat seperti apa yang akan dijalankan dalam 3 sampai 6 bulan dari sekarang. Tentu kita akan tahu benar atau tidak hasilnya seperti itu. Gitu. Ya memang kan banyak kendala ya. Pertama memang kita bandingkan dengan Cina, kita tidak kaya seperti Cina. Cina mau bikin apa saja anggarannya. Ya punya duit. Kita kan nggak punya duit. Tapi semangatnya sama. Kalau saya lihat semangatnya Pak Prabowo ini dengan Xi Jinping ini hampir sama. Bagaimana mengatasi kemiskinan. Jinping kan gitu. Betul. Sekarang saya datang tuh nggak ada rumah, ya, slum, daerah miskin. Sekali lagi saya datang itu harus sudah terbangun. Nah, itu kan begitu. Cuman enaknya dia kalau habis ngomong memang duitnya ada. Nah, itulah yang sekarang Pak Prabowo mencari uangnya kayak begini gitu. Dengan efisiensi ya. Dengan efisiensi. Memang banyak kritik. Dia bilang Indonesia gelap. Dia jelaskan ABCD ini loh yang akan kita lakukan. Pertanyaan saya, apa gelapnya? Kita harus berpikir bahwa Indonesia itu cerah. Soal orang kemudian kan Indonesia gelap lalu kemudian kabur saja dulu gitu. Udahlah, kalau soal kabur, pergi belajar ke sana, silakan aja, cari pekerjaan di sana, silakan aja. Sudah itu kembali gitu. Ini kan negara, kita punya semua untuk kita bangun bersama gitu. Jadi yang begitu itu dia bilang kalau betul-betul ada dengan cara mau kabur begitu, enggak. Kalau ada masalah kita hadapi, jangan kabur. Kakak setuju ya bahwa orang-orang yang mengatakan Indonesia gelap, kabur, ini ada sikap pesimisme ya? Ya sebetulnya iya. Iya ya. Itu sebuah sikap yang mempropagandakan sikap pesimis. Sikap pesimistis. Tetapi memang menjadi masalah, Bang. Karena mungkin orang-orang ini dulu tidak mengalami masa-masa yang lebih gelap dari sekarang. Iya benar. Tidak mengalami. Misalnya kita di era Orde Baru bagaimana pembatasan pers. Dan sekarang seperti tidak ada pembatasan. Berkumpul lebih dari 6 orang ditangkap. Itu betul. Artinya mungkin kelompok-kelompok ini tidak mengalami itu. Lalu kemudian sekarang itu seperti semuanya sudah gelap begitu. Ya tentu sikap politik orang bisa berbeda-beda, Bang. Tetapi kemudian kalau itu memprovokasi secara secara luas, ya kita mestinya harus pikir-pikir juga gitu. Baiknya seperti apa gitu. Harus ada reason yang betul-betul besar untuk mengatakan sesuatu atau mempropagandakan sesuatu yang bisa mengubah mindset publik. Ini bisa destruktif menurut saya. Padahal kita selalu berpikir, Bang, mestinya selalu punya harapan itu adalah yang membuat kita maju. Bukan kita melihat bahwa ada persoalan lalu kemudian kita lalu berpikir, ini ada soal, ini ada soal, ini ada soal. Lalu kemudian kita mentok gitu. John Naisbitt bilang, Bang, orang yang paling hebat itu adalah bukan orang yang memecahkan masalah, Bang. Tapi orang yang tahu memanfaatkan peluang. Itu orang yang berhasil. Dalam keadaan apapun, orang yang bisa memanfaatkan peluang, dia adalah orang terdepan dan dia adalah orang yang berhasil. Dan saya kira Prabowo mencoba pendekatan itu ya. Mencoba pendekatan itu, setuju. Karena kan dengan dana yang sangat terbatas, cari jalan keluar, tapi problem bisa diatasi. Betul. Saya kira itulah peluang kan. Tantangan utama Pak Prabowo itu, Bang, menurut saya atau pemerintahan sekarang adalah soal trust, Bang. Soal kepercayaan. Jadi ketika bikin Danantara, asing percaya nggak? Ketika bikin program A, orang percaya apa enggak? Jadi saya kira itu memulihkan itu sangat itu menjadi pekerjaan yang besar. Dan beliau kan menjanjikan ini akan akuntabel, tidak akan ada yang tertutupi. Danantara itu bersih dari campur tangan politik. Gitu, bersih dari campur tangan politik. Tentu ada pertanyaan, kalau bersih dari campur tangan politik, kenapa harus seorang presiden di situ? Misalnya gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis saja gitu. Tapi kita lihat seperti apa perkembangannya besok lusa. Itu memang plus minusnya pasti ada ya. Misalnya orang, kenapa ada Jokowi? Tapi kan ini yang tidak senang sama Jokowi. Ya kan? Orang yang nggak suka sama Jokowi. Dan
SBY dianggap bukan problem, makanya orang tidak banyak protes. Betul. Tapi sebenarnya kan seperti tadi dibilang bagaimana kita ini bersama-sama mengatasi ini dengan melihat peluang yang ada. Ya. Kan bagus kalau dilihat bersatu. Ya. Kan dulu Pak Prabowo tuh kepingin ada yang 4 presiden itu ini Ya. bertemu di sebuah kantor sendiri Bang. Nah makanya itu kan sebenarnya bagus, cuman Ibu Mega kan nggak bisa. Ya. Nah ini kan sudah dimulai. Ya. Dan kita harapkan ke depan ya Ibu Mega pelan-pelan bisa bergabung. Ya namanya manusia kan, karena kan gini, manusia ini kan bukan besi ya. Kalau besi memang susah. Tapi kalau manusia kan punya hati. Hari ini tidak, besok iya kan. Apalagi politisi Bang. Ya, bisa diatur semua ya. Semenit bisa belok. Baiklah Bung Don, kita sudah 45 menit ngobrol ya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ini semuanya obrolan kita ini kan obrolan ngecap sebenarnya. Iya. Tapi mudah-mudahan ada maknanya ya. Iya Bang. Supaya juga ya pencerahan aja lah. Ya terhormat saya diundang ke tempatnya, podcastnya Bang. Aduh, saya kepengen diundang ke tempatnya. Silakan. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi ya. Oke. Kita punya ruang antitesis, itu bisa dengan kawan-kawan kita rame ngobrol-ngobrol lagi, kita cerita lagi. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Iya, Kakak. Sama-sama. Ya.